Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah berdoa adalah penting dalam hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jira keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, firman Tuhan bicara di dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian semua orang percaya, karena dimanapun berada, dalam keadaan tertekan, terjepit, atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan, hal pertama yang kita butuhkan adalah doa. Entah kita sendiri yang berdoa atau kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Saudaraku, doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Namun, banyak orang Kristen kurang menyadari arti pentingnya berdoa. Terbukti, mereka sering mengabaikan jam-jam doa dan susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, mereka bisa. Berdoa haruslah menjadi hal penting dalam kehidupan kita lebih daripada segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Saudaraku sekalian, doa adalah napas hidup kita, yaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas agamawi, bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan, tetapi yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Inilah yang dimaksud memiliki kehidupan doa. Janganlah kita mengikuti jejak orang-orang fasik yang tidak menempatkan doa sebagai hal terpenting, karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa harus melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal doa merupakan jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita berbicara, membangun hubungan dengan Dia, dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika orang benar berdoa kepada Tuhan
Dia yang Maha Kuasa sanggup melakukan apa saja, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun masalah bisa diselesaikan, sakit penyakit disembuhkan, pintu yang tertutup pun bisa terbuka, perkara yang tak mungkin menjadi sangat mungkin. Saudara-saudaraku, marilah kita bertekun dalam berdoa setiap hari, menjadi gaya hidup sehari-hari, menempatkan dan menganggap doa itu penting buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti jalan Tuhan yang terbaik. Kami meminta Roh Kudus bimbing kami agar memiliki ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan untuk tetap berdoa dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.